Assalamualaikum Bria. Mainkan intronya. Namun sebelum itu, jangan lupa klik like, share, and subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Pada legendarium J.R.R. Tolkien, elf diciptakan sebagai ras yang lebih dahulu ada dan lebih unggul dibandingkan dengan manusia. Elf sama dengan manusia dan dwarf merupakan penghuni dunia tengah. Selain ketiga ras utama tersebut, banyak pula ras-ras yang merupakan pengkorupsian dari ketiga ras ini. Proses kejadian para elf diceritakan pada buku Silmarillion yang diterbitkan pasca kematian Tolkien. Detail lebih jauh mengenal mereka diberikan dalam tulisan-tulisan Tolkien lainnya yang dikumpulkan menjadi Unfinished Tales atau kisah yang belum selesai, dan The History of Middle-earth, sejarah dunia tengah. Buku-buku ini merupakan karya utama Tolkien yang ia kerjakan hingga akhir hayatnya. Asal muasal menurut Silmarillion, elf merupakan anak pertama Arda atau dunia yang telah ada selama jangka waktu yang sangat lama. Sebelum manusia yang merupakan anak kedua diciptakan, elf yang pertama dibangunkan oleh Eru Ilúvatar ada dekat pantai Quirpienen pada zaman dua pohon. Di zaman pertama, mereka bangun di bawah sinar bintang karena matahari dan bulan belum diciptakan. Oleh karena itu, elf erat hubungannya dengan bintang dan sinar bintang. Mereka tinggal di tepi aliran sungai, menciptakan puisi, musik, dan lagu. Mereka juga menciptakan kata-kata baru, memberi nama benda-benda, dan senang memandangi bintang. Mereka bertubuh tinggi, berambut hitam, dan hidup dengan damai karena kejahatan belum masuk ke Arda atau dunia mereka. Para apalar atau malaikat yang memerintahkan dunia dari Valinor memutuskan untuk mengundang para elf yang dalam bahasa mereka disebut dengan nama Quendi untuk tinggal bersama mereka karena Melkor, sang tuan kegelapan, seorang Valar yang memberontak, ingin menghancurkan segala yang baik di Arda. Valar mengirimkan Orome untuk menjemput para elf. Dari semua elf yang ada, tidak semua memenuhi panggilan itu karena mereka belum mengenal siapa para Valar tersebut. Ingwi, Pinwi, dan Elwi adalah 3 orang elf yang bersedia pergi dengan Orome ke Valinor untuk menjadi duta. Sekembalinya mereka dari sana, mereka mengajak seluruh kaumnya untuk pergi karena memang Valinor lebih indah daripada dunia tengah. Ketiga elf itu berhasil meyakinkan mayoritas elf untuk pergi bersama-sama dengan mereka, namun sebagian kecil menolak, dan mereka ini disebut dengan bangsa Avari atau mereka yang tidak mau ikut, atau Apamanyar yang artinya mereka yang menolak pergi ke Aman. Situlah perpecahan yang pertama. Pada akhirnya nanti, setelah ratusan tahun berpisah, mereka memiliki bahasa, budaya, perawakan, dan sifat yang berbeda. Setelah perpecahan besar ini, bangsa Avari terpecah-pecah lagi, tetapi detailnya tidak diketahui oleh manusia. Beberapa suku bermigrasi ke barat dan bergabung dengan para Nandor, sedikit sampai hingga bertemu para Sindar. Rombongan elf yang berangkat disebut dengan bangsa Eldar atau kaum bintang. Oleh Orome, mereka menjadikan Ingwi, Pingwi, dan Ilwi sebagai pemimpin mereka dalam perjalanan ke barat. Mereka melalui pegunungan berkabut, dan sebagian elf karena takut memilih untuk tidak meneruskan perjalanan dan menetap di tanah yang mereka sedang lalui.
Mereka adalah bagian dari kaum Ilwi yang dipimpin oleh Lenwi dan kelompok mereka dinamai Nandor. Mereka yang kembali, bangsa Nandor dan Apali disebut dengan nama Murikwindi, dengan kata lain elf kegelapan. Itulah perpecahan yang kedua. Kemudian rombongan utama elf memutuskan perjalanannya melalui pegunungan berkabut dan pegunungan biru atau Ered Lindon dan Ered Luin menuju Beleriand. Di sana Ilwi sesat dan tidak dapat ditemukan oleh kaumnya. Karena itu Ingwi dan Pinwi dengan terpaksa meninggalkan Ilwi dan kaumnya dan meneruskan perjalanan mereka bersama-sama dengan kaum Nandor yang dipimpin oleh Linwi. Kaum Ilwi ini disebut sebagai bangsa Teleri. Itulah perpecahan yang ketiga. Setelah sampai di tepi barat dunia tengah yang dipisahkan dengan samudra luas dan Palinor, Ingwi, Pinwi dan kaum mereka diangkut oleh pulau yang bergerak yang digerakkan oleh Ulamo, salah satu palar yang menguasai lautan, menuju Palinor di ujung samudra yang satunya. Setelah beberapa waktu, Ulmo kembali ke Beleriand untuk mencari kaum Teleri atau mereka yang datang terakhir, yaitu kaum Ilwi yang tersisa, untuk diajak ke Palinor. Karena Ilwi belum ditemukan, maka mayoritas kaum Teleri menunjuk Olwi sebagai saudara Ilwi sebagai pemimpin mereka yang baru, dan bersama-sama mereka memenuhi ajakan Ulmo untuk mengikuti jejak saudara-saudara mereka yang telah sampai ke Palinor. Mereka kemudian disebut sebagai bangsa Palmari. Namun sebagian kecil kaum Teleri tersebut, terutama orang-orang dekat Ilwi, memilih untuk tinggal dan meneruskan pencarian mereka. Mereka disebut sebagai bangsa Sindar, elf abu-abu. Bangsa Sindar dan Nandor disebut dengan nama Umanyar, mereka yang tidak sampai ke Aman atau dunia tengah. Dari para Sindar yang tinggal di dunia tengah, sebagian memilih untuk tinggal di tepi pantai dan menjadi pembuat kapal. Mereka dipimpin oleh Sirdan, sang pembuat kapal. Mereka tinggal di Palash dan disebut sebagai kaum Pulatrim atau kaum di tepi pantai. Kelompok yang tinggal di hutan Doriath disebut sebagai Latrim atau kaum di antara bersabuk, dan sisanya yang menempati daerah barat laut Beleriand di dekat sebuah danau disebut dengan Mitrim atau kaum abu-abu. Di kemudian hari, sebagian kaum Nolor mengembara ke barat dan bertemu dengan kaum Sindar. Mereka kemudian disebut dengan Lakwindi atau elf hijau. Di Palinor, ketiga keluarga utama berkumpul yang diwakili oleh Ilwi, saudaranya, dan mereka disebut dengan Celakwindi atau elf cahaya atau Amannya, atau yang mereka yang sampai ke Aman. Olwi dan kaumnya memilih untuk tinggal di tepi pantai agar dapat memandangi dunia tengah dari jauh. Kaum mereka disebut dengan Palmari atau kaum penunggu ombak. Ingwi dan kaumnya tinggal di kediaman para Palor dan menjadi kaum elf yang paling mulia dan terhormat, layaknya para bangsawan yang terhormat. Pinwi dan kaumnya tinggal di antara kedua keluarga yang lain, tidak di dekat pantai dan tidak di dekat kediaman para Palor. Mereka disebut dengan nama Nolor atau elf dalam, dan dari keturunan kaum mereka lah cerita Silmarillion dikisahkan. Nantinya setelah peristiwa pengasingan para Nolor, Pinarpin, putra Iwinwi, berangkat ke dunia tengah bersama kedua saudaranya, Pingoipin dan Pianor, tetapi memutuskan kembali dan menjadi Raja Nolor di Palinor. Finor yang diasingkan ke dunia tengah dan diikuti oleh Pingoipin, saudaranya akhirnya menetap di dunia tengah. Mereka disebut sebagai kaum yang diasingkan, dan Pingoipin menjadi raja di sana. Oke, sekian pembahasannya untuk saat ini. Lanjut di part 2-nya yang akan saya buat sebentar lagi. Tetap stay di sana dan don't miss it.